dalam nama Yesus, setiap kita siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ya Bapak Saudara, Anda boleh kembali duduk. Anda bisa tengok kanan kiri, depan belakang, berikan salam, katakan Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ada juga yang ada di rumah juga bisa memberikan salam kanan kirinya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa digantikan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan kita percaya saat kita datang dalam hadirat Tuhan, saat kita berkumpul dalam hadirat Tuhan, Tuhan tahu bahwa setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rindu untuk mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Dan Bapak Saudara, sadar tidak sadar di dalam kehidupan kita ini, memang hari Minggu pasti kita ke gereja. Puji Tuhan kalau hari ini kita sama-sama di gereja tempat ini. Tapi kalau kita sadari dalam kehidupan kita ini, sebagian besar dalam kehidupan kita ini lebih banyak itu berada di dalam marketplace. Hidup kita lebih sering atau lebih banyak waktu-waktu yang kita habiskan di dalam dunia ini adalah di marketplace kita hari ini. Setiap kita hari ini bekerja, rata-rata setiap kita yang bekerja di tempat ini ada 7 jam sampai 8 jam dalam kehidupan kita. Benar ya? Kalau kita hitung di dalam setiap minggunya berarti rata-rata kita habiskan kurang lebih adalah sekitar 49 jam di dalam kehidupan kita kalau kita hitung 7. Ya mungkin ada 8, kurang lebih 49. Artinya bahwa hidup kita ini seharusnya sebagai umat Kristen, bagi anak-anak Tuhan, bukan cuma menjadi terang di dalam gereja. Yang setuju boleh katakan amin. Tapi kita diundang, dipanggil oleh Tuhan, setiap kita ini juga harus menjadi terang di marketplace, dimanapun kita berada. Karena hidup kita ini paling banyak dihabiskan di dalam marketplace, di dalam dunia kerja kita. Dan hari ini saudara, saya membawakan satu judul tema, satu judul khotbah di ibadah keempat ini adalah menjadi excellent di dunia kerja. Kita di dalam dunia kerja kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita menjadi orang-orang yang excellent, menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Mungkin Anda beberapa berkata, saya kan gak kerja di dalam suatu perusahaan. Saya hari ini kan sebagai ibu rumah tangga. Hari ini saya kan seorang mahasiswa. Hari ini saya ini seorang orang yang masih sekolah dan sebagainya. Tapi ketahuilah, untuk menjadi excellent, itu bukan cuma bicara mengenai kita di dalam dunia kerja. Tapi kita harus jadi excellent dimanapun dan apapun yang hari ini Tuhan berikan sebagai tanggung jawab kita dalam kehidupan kita. Sebagai ibu rumah tangga, wow, saya boleh katakan ibu rumah tangga itu sangat luar biasa saudara. Ibu rumah tangga itu jam kerjanya gak ada hitungannya. Benar atau benar ibu rumah tangga? Jam kerja bagi ibu rumah tangga adalah dari pagi sampai malam dan bangun lebih pagi dari semua orang yang ada di rumah. Mempersiapkan semuanya dan sebagainya. Jadi di dalam kehidupan kita ini pastikan setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent di dalam Tuhan. Di dalam kita mengerjakan apapun, kita harus jadi orang-orang yang excellent dalam pekerjaan kita. Sehingga kita mencerminkan bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini, itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang membawa setiap kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Di area karakter kita, di area apapun dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Nah sekarang bagaimana kita menjadi orang-orang yang excellent dalam kehidupan kita? Di dalam firman Tuhan saudara, kalau kita baca firman Tuhan itu bukan cuma bicara mengenai bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertumbuh secara rohani. Bukan cuma bicara mengenai bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Tapi di dalam firman Tuhan, kita juga diajarkan bagaimana setiap kita hari ini menjadi pribadi-pribadi yang bekerja, bukan cuma sekedar bekerja, tapi kita bekerja menjadi orang-orang yang excellent dimanapun kita bekerja hari ini. Kita buka saudara. Kita buka di Kolose 3 ayat 22 sampai ayat 24. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan saudara. Hai hamba-hamba, taatlah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di dalam kita bekerja saudara, kita harus sadar bahwa kita ini kerja sebenarnya bukan cuma untuk manusia. Kita ini bekerja sebenarnya itu juga untuk Tuhan.
Karena di dalam pekerjaan kita, Tuhan itu turut serta. Di dalam pekerjaan kita, Tuhan itu yang dimuliakan dari apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan kalau kita baca dalam satu terjemahan yang berbeda, bahasa Indonesia masa kini, kita buka di Kolose 3 ayat 23, dikatakan adalah, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Di sini sangat jelas malah di dalam terjemahan yang berbeda, dikatakan bahwa pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani. Untuk kita menjadi excellent dalam kehidupan kita, kita ini harus tahu prinsipnya dulu. Siapa sih yang kita layani dalam kehidupan ini? Siapa yang kita layani dalam pekerjaan-pekerjaan yang hari ini kita lakukan? Mungkin beberapa berkata, waduh, saya ini bekerja tapi bukan sesuai passion saya. Saya ini bekerja hari ini sebenarnya karena terpaksa. Saya bekerja hari ini sebenarnya kalau suruh milih saya nggak mau pekerjaan itu. Saya mau katakan saudara, dimanapun Anda hari ini ditempatkan Tuhan, dimanapun hari ini Anda bekerja, Tuhan mau untuk setiap kita menjadi excellent di dalam Tuhan. Amin. Karena excellent ini bicara mengenai apa sih? Mengenai hidup kita yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Excellent ini juga bicara mengenai bagaimana kita menyuarakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena boleh dikatakan bahwa dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjangkau orang atau kita mau memperkenalkan Tuhan dalam kehidupan seseorang, sebenarnya cara kita bekerja itu akan lebih besar suaranya atau lebih kencang suaranya dibanding dengan kita bicara firman Tuhan kepada orang lain. Karena orang pasti akan look up dengan kita. Pasti akan melihat orang Kristen bagaimana caranya kerja. Apakah dia kerja asal-asalan? Apakah dia kerja seadanya saja? Karena prinsip di dalam Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang bekerja harus menjadi orang yang excellent. Yang setuju boleh katakan amin. Dan Anda ini adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan Anda ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya, excellent itu harus menjadi bagian di dalam kita untuk melakukan tugas kita di dalam pekerjaan kita. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, sekarang bagaimana untuk kita lebih detail lagi supaya excellent dalam pekerjaan apa sih yang harus dilakukan? Prinsip-prinsipnya seperti apa sih? Sebelum saya masuk ke prinsip-prinsipnya, saya buka satu lagi. Di Matius 5 ayat 41. Ini loh yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Artinya kerja kita tuh gak boleh kerja setengah-setengah. Kerja kita tuh harus jadi kerja yang maksimal. Kerja kita harus jadi kerja yang paling bagus. Sehingga kalau boleh dikatakan ya, kalau orang dunia itu cari karyawan, harusnya cari orang Kristen. Yang boleh dikatakan amin. Kalau orang di luar sana mencari orang yang bisa dipercaya, harusnya mencari siapa? Orang Kristen. Kenapa? Karena kita berjalan 2 mil. Kita bukan berjalan 1 mil, tapi kita berjalan 2 mil. Kita melakukan segala sesuatu, bukan cuma sekedar melakukan, tapi kita melakukannya dengan excellent dalam kehidupan kita. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Jadi Anda harus sadar dahulu bahwa kita ini diundang Tuhan, dipanggil Tuhan untuk berbeda dengan dunia ini. Kita dipanggil Tuhan sebagai orang Kristen harusnya kita menjadi orang-orang yang excellent di dalam dunia kerja kita. Amin. Kita akan belajar dari tokoh firman Tuhan, dari tokoh Alkitab, dari seseorang yang menurut saya baca biografinya, saya baca dari firman Tuhan, saya coba merenungkan orang tersebut. Dan saya melihat bahwa orang ini adalah orang yang excellent, orang ini melakukan sesuatu tuh yang the best, terbaik di dalam kehidupannya. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel setiap kita pasti kenal, benar saudara ya? Daniel, kalau kita ngomong Daniel, wah Daniel itu yang ada di gua Sunya, yang diselamatkan Tuhan. Tidak mati waktu masuk gua singa. Tapi sadar gak saudara? Bahwa Daniel di dalam hidupnya pada saat dia mengabdi pada kerajaan Babel. Daniel itu sebenarnya hidup bukan cuma di zaman satu raja. Kalau kita baca firman Tuhan, Daniel itu hidup di beberapa zaman raja. Yang pertama, Daniel itu hidup di zaman Nebukadnezar. Di awal pembuangan. Di awal pembuangan, Daniel dibawa ke Babel. Dia hidup di zaman Nebukadnezar. Dan Daniel waktu di zaman Nebukadnezar, apakah Daniel menjadi orang yang biasa? Tentu saja tidak, saudara. Orang yang kenal Tuhan dalam hidupnya tidak mungkin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Di zaman Nebukadnezar, Daniel ini dipakai Tuhan untuk mencelikan yang namanya Nebukadnezar di dalam
segala hal. Sehingga Nebukadnezar ini bisa percaya kepada Daniel. Dan bahkan dikatakan Daniel ini salah satu orang yang unggul pada zaman itu. Di zaman Nebukadnezar, Daniel ini diminta untuk menerjemahkan mimpi. Kalau kita baca firman Tuhannya. Mimpi yang Nebukadnezar itu tidak sampaikan kepada siapapun, kepada semua orang-orang ahli, semua orang-orang ahli nujum dan sebagainya, ahli jampe. Semuanya tidak diberitahukan apa mimpinya Nebukadnezar. Orang yang menerjemahkan mimpinya, yang menafsirkan mimpinya harus tahu mimpinya itu apa. Dan Daniel lah pelakunya. Daniel lah yang bisa melakukannya. Selain itu, Daniel ini juga hidup di zaman raja yang bernama Belsyazar. Siapa itu Belsyazar? Belsyazar ini adalah penerus dari Nebukadnezar, saudara. Belsyazar ini juga melihat Daniel ini berbeda karena Daniel ini adalah orang yang bisa menerjemahkan tulisan yang ada di kerajaan, di dinding istana raja. Daniel yang menerjemahkan. Yang ketiga, Daniel ini juga hidup di zaman yang namanya Darius. Nah, di Darius lah Daniel ini masuk ke gua singa. Artinya Daniel ini adalah orang yang hidupnya gak biasa-biasa, saudara. Daniel ini hidupnya gak kaleng-kaleng, saudara. Daniel ini orang yang hidupnya excellent, hidupnya luar biasa. Sehingga siapapun rajanya, Daniel orang kepercayaannya. Ini yang namanya excellent, saudara. Di dalam dunia kerja kita hari ini, mungkin kita akan ganti-ganti atasan. Benar atau benar? Hari ini saya ada di bawah kepemimpinan seseorang, si A. Besok saya akan ada di bawah kepemimpinan si B. Mungkin besok di bawah kepemimpinan si C atau bahkan D dan E. Tapi kalau kita hidup di dalam excellent, dalam pekerjaan kita, siapapun rajanya, siapapun atasan kita akan menjadi orang yang selalu dicari. Kita akan menjadi orang yang selalu menunjukkan kualitas kita di dalam pekerjaan kita. Amin. Daniel menjadi orang seperti ini, saudara. Kalau zaman sekarang ya, Daniel ini kita katakan adalah orang yang menjadi tangan kanannya bagi seorang pemimpin. Nah ini loh. Kualitas Daniel harusnya itu ada di dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Apapun pekerjaanmu, ibu rumah tangga pun harus menjadi ibu rumah tangga yang excellent dalam pekerjaannya. Bayangkan kalau ibu rumah tangga ini asal-asalan, dia nggak excellent. Bagaimana nasib dari suami dan anak-anaknya? Maka dari itu kita harus menjadi excellent di dalam apapun yang hari ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena nanti pemimpin siapapun di atas kita, yang ditempatkan Tuhan di atas kita, mereka tetap akan melihat kualitas di dalam kehidupan kita. Daniel memiliki hal ini. Daniel memiliki kualitas ini sehingga siapapun yang ada di atasnya, Daniel menjadi orang yang tetap diandalkan di dalam kerajaan tersebut. Nah, apa sih prinsip hidup Daniel? Kita akan belajar 7 prinsip di dalam kehidupan Daniel, sehingga dia menjadi excellent di dunia kerjanya. Pasti punya prinsip kan? Seseorang kalau mau menjadi sesuatu, seseorang kalau mau menjadi lebih hebat dari orang lain, pasti ada prinsip-prinsip yang dihidupi di dalam kehidupannya. Dan hari ini kita akan belajar dari seseorang yang bernama Daniel, tokoh Alkitab yang begitu luar biasa, excellent-nya dalam pekerjaannya. Ada 7 prinsip yang saya coba cari, saya coba baca dalam firman Tuhan. Apa sih yang dihidupi Daniel sehingga Daniel ini berbeda? Padahal di zaman itu bukan kurang-kurang orang pastinya. Zaman kerajaan pasti banyak orang. Tapi apa sih prinsip hidup Daniel yang membuat dia ini berbeda dengan orang lain? Yang pertama, prinsip hidup Daniel yang membuat dia excellent di dalam dunia kerja adalah, pertama adalah integritas dalam segala hal. Cara kerja Daniel ini cara kerja yang luar biasa, jujur. Daniel ini orang yang bahkan pada zaman Darius, Raja Darius, orang-orang sekelilingnya berusaha mencari kesalahan dari Daniel. Daniel tidak ditemukan sedikit pun kesalahan dalam hidupnya. Integritas dalam segala hal itu harus ada di dalam kehidupan kerja anak-anak Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Integritas harus ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Integritas harus ada dalam hidupmu dalam pekerjaan ini. Di Daniel 6 ayat 5 kita baca. Kemudian para pejabat tinggi dan wali raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam segala pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Orang yang kerja dengan integritas, orang lain mau cari kesalahannya pasti susah. Orang yang kerja dengan integritas, dia akan menunjukkan kualitasnya. Bahwa dia ini tidak serong kanan maupun kiri. Dia tidak menegosiasikan.
hidupnya untuk melakukan yang namanya kesalahan. Daniel melakukannya di dalam kehidupannya saat dia berada dalam pemerintahan Darius. Dan sedikit histori, saudara. Daniel ini pada zaman Darius, Daniel ini merupakan salah satu dari 3 orang yang dipilih oleh Darius menjadi petinggi atau pejabat di dalam kerajaan Darius. Dan Daniel ini adalah orang yang dari 3 itu adalah orang yang paling luar biasa di antaranya. Sehingga orang lain mau cari kesalahannya nggak dapat. Sehingga orang lain tuh berusaha mencari kekurangan dari Daniel, itu tidak didapatkan dari Daniel. Nah sekarang hari ini Bapak Saudara, di dalam dunia kerja Anda dipercaya dalam suatu posisi, Anda dipercaya dalam suatu jabatan mungkin hari ini. Apakah integritas menjadi bagian di dalam pekerjaanmu? Apakah integritas menjadi prinsip hidup Anda di dalam bekerja? Atau Anda menegosiasikannya? Ya udahlah, cincai. Sekarang juga gak zamannya lah integritas. Yang penting kan kita diterima oleh semua rekan-rekan kerja kita. Ya udahlah, sedikit-sedikit ngambil dikit lah dari kantor lah. Ya kalau ngambil cuma 1 juta, 2 juta kantor gak bakal rugi lah. Ya memang sih kantor gak rugi sih, kita ambil 1 juta, 2 juta. Tapi integritas Anda di mana? Pertanyaan adalah itu. Hari ini kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita ini menjadi orang-orang yang berintegritas dalam pekerjaan kita. Amin. Tuhan Yesus mau kita berintegritas di dalam pekerjaan kita. Dan Dia punya integritas yang tinggi. Sehingga apapun yang dicoba untuk menjatuhkan Daniel, berusaha untuk cari kesalahan Daniel, tidak ditemukan satupun. Tidak ditemukan kesalahan demi kesalahan di dalam pemerintahan. Ataupun perbuatan-perbuatan Daniel yang merugikan perusahaan. Dalam arti lain adalah Daniel di dalam kerajaan. Di dalam hidup kita, di dalam perusahaan kita, apakah kita menjadi orang-orang yang seperti ini? Atau hari ini, saya tidak mau tuding kanan kiri, saya tidak mau nunjuk siapapun. Hari ini kita sama-sama lihat, apakah kita hari ini menjadi pribadi yang integritasnya tetap dijaga di dalam dunia kerja kita. Atau kita mulai kompromi untuk kita menegosiasikan segala sesuatu hanya demi untuk diterima orang-orang di sekitar kita. Hari ini kalau Anda dengar firman Tuhan ini, bagi Anda yang di tempat ini maupun Anda yang mengikuti online, integritas itu adalah harga mati dalam Tuhan. Integritas itu yang akan membuat kualitasmu berbeda dari orang lain. Tanpa integritas, engkau akan menjadi sama dengan dunia ini. Tanpa integritas, hidupmu tidak akan pernah menjadi dampak apapun bagi orang-orang sekitarmu. Amin. Karena orang dunia akan berkata, oh sama aja kok. Oh itu Kristen kan? Iya, kerjanya gimana? Sama aja. Orang Kristen kan itu, iya harusnya kan dia jujur dalam bekerja. Enggak tuh, nyatanya orang Kristen yang itu sama saja. Orang kita ngambil uang dari kantor, kita potong, kita up budget yang ada. Sama aja dia juga melakukan. Tapi hari ini, yuk kita sama-sama lihat hidup kita. Integritas menjadi bagian di dalam pekerjaan kita. Integritas menjadi bagian prinsip untuk kita bekerja di dalam dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. Yang kedua, apa yang membuat Daniel ini berbeda dengan orang-orang sejamannya, dengan orang-orang di sekelilingnya, sehingga dia menjadi orang yang semakin excellent dalam pekerjaannya. Yang kedua adalah keteguhan iman dalam tekanan. Kita buka di Daniel 6 ayat 8 sampai 11. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Median dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, serta yang biasa dilakukan, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel di dalam tekanan demi tekanan, di dalam setiap apapun yang orang berusaha untuk cari kesalahannya, dia tidak ditemukan. Dan akhirnya Daniel berusaha dijatuhkan dengan cara mufakat semua orang. Artinya apa? Orang yang punya kualitas excellent dalam pekerjaannya, punya integritas dalam pekerjaannya,
itu pasti akan susah untuk dijatuhkan, saudara. Sehingga setiap orang yang ada di sekelilingnya berusaha menjatuhkannya. Terjadilah mufakat, terjadilah istilahnya konspirasi bersama untuk menjatuhkan yang namanya Daniel. Satu lawan banyak, saudara. Tapi lihat Daniel, di dalam tekanan, di dalam apapun yang hari itu terjadi dalam kehidupan Daniel. Daniel ini tidak sedikit pun namanya goyah ataupun yang namanya berusaha untuk ya udahlah. Ini karena aturannya sudah ditentukan oleh raja. Aturannya sudah ditentukan untuk semuanya harus menyembah kepada Darius. Tapi Daniel di dalam posisi ini, keteguhan dia, keteguhan imannya dan ketaatannya tidak goyah, saudara. Prinsip kedua yang membuat Daniel ini selalu ada dalam perlindungan Tuhan itu apa sih? Karena dia tidak teguh dengan iman, dia teguh dengan imannya, tidak goyah sama sekali. Dia teguh dan tidak takut dengan tekanan demi tekanan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan di dalam Daniel hidupnya ini adalah orang yang harusnya ada dalam kehidupan setiap kita. Hari ini mungkin beberapa Anda dalam suatu perusahaan atau tempat kerja Anda sedang berada dalam suatu lingkungan kerja yang lingkungan kerjanya adalah toksik. Di mana Anda melihat setiap orang yang namanya melakukan perbuatan dosa, setiap orang melakukan kecurangan demi kecurangan, itu hal yang biasa. Seringkali kita ada di kondisi seperti ini, saudara. Sehingga peraturan-peraturan kadang-kadang yang menuntun kita, memaksa kita untuk melakukannya. Tapi sekarang adalah pilihannya, prinsip hidup Anda. Apakah Anda menjadi orang yang teguh dalam iman Anda, menjadi orang yang tetap bertahan dengan iman Anda, tidak goyah dengan semuanya, dan tetap percaya bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita dalam kehidupan ini. Tuhanlah yang memberikan pekerjaan dalam hidup kita. Ini Daniel itu melihatnya adalah, Daniel hari ini, Daniel pada saat itu, bekerja di dalam satu kerajaan, yaitu yang dipimpin oleh Darius. Pekerjaan yang dia dapat itu bukan dari kemampuan Daniel sendiri. Kenapa Daniel tetap datang kepada Tuhan? Tetap dia naik ke tingkap-tingkap rumahnya untuk dia berdoa kepada Tuhannya. Karena dia tahu pekerjaan yang dia dapat hari ini dari Tuhan. Jadi hari ini kalau Anda dalam tekanan pekerjaan Anda dipaksa untuk melakukan kecurangan demi kecurangan. Anda dipaksa untuk melakukan sesuatu yang ilegal dalam pekerjaan Anda. Apakah Anda akan melakukannya? Itu adalah pilihan hidup kita. Kalau kita mau menjadi orang yang excellent dalam kehidupan kita, excellent di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah yang namanya goyah. Kita tetap teguh dan kita tetap percaya bahwa Tuhan ini adalah sumber dari segalanya dalam kehidupan kita. Di dalam tekanan apapun, tidak akan mengkompromikan apapun dalam kehidupan kita. Amin. Ya memang saudara, saya tahu kok saudara. Beberapa orang pasti akan ngomong, kamu itu terlalu fanatik dalam gereja. Terlalu fanatik sebagai orang Kristen. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang berkata, wah naif sekali sih kamu. Kamu kerja itu jangan terlalu naif lah. Kerja zaman sekarang itu ya harus sedikit-sedikit ya, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tapi saya mau katakan saudara, keteguhan iman Anda dan ketaatan Anda kepada Tuhan, itu akan menjadi hal yang diperhitungkan Tuhan di dalam dunia kerja kita. Amin. Karena prinsip awalnya adalah kita bekerja bukan untuk manusia. Kita bekerja untuk Tuhan. Kalau prinsip awalnya adalah kita bekerja untuk Tuhan, kita nggak akan pernah takut. Kita akan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan tidak pernah melewatkan pertolongannya di dalam kehidupan kita sedetik pun. Yang boleh katakan amin. Yang artinya saudara, Daniel ini menjadi orang yang tetap teguh imannya dan tetap berpegang tanpa ada ragu sedikit pun bahwa dia hari ini ada di tempat di mana yang dia tempatkan hari ini itu berasal dari Tuhan. Itu artinya seperti itu saudara. Jadi hari ini Anda bekerja di mana? Posisi Anda apa hari ini? Apakah Anda berani memiliki prinsip ini di bawah tekanan apapun? Untuk Anda harus melakukan kesalahan demi kesalahan. Untuk Anda harus melakukan yang namanya sesuatu hal yang melanggar hukum. Apakah Anda menjadi orang-orang yang tetap teguh dalam iman Anda? Atau Anda mengkompromikannya? Saya berharap saudara di tempat ini, Pak Saudara. Saya berharap di tempat ini, kalau Anda datang di ibadah ini, artinya Tuhan sedang bicara dengan Anda. Amin. Kalau Tuhan berbicara dengan Anda, jangan untuk kita ini menjadi orang yang bertentangan dengan Tuhan. Lebih baik kita tuh di pihak Tuhan, saudara. Mungkin orang dunia akan berkata naif seperti saya bilang. Orang dunia mungkin akan berkata, kamu berlebihan. Gak mau kamu penyesuaian dengan lingkungan kerjamu. Ikutilah yang ada di lingkungan kerja. Tapi saya mau katakan,
saya ini lebih baik ada di pihak Tuhan. Kalau misal pun terjadi sesuatu dalam hidup saya, Tuhan yang akan pegang kendali. Amin. Yang artinya bagi Anda semua, Tuhan itu pegang kendali dalam kehidupan Anda. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Anda dalam kondisi apapun di dalam hidup Anda. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan Anda. Yang setuju boleh katakan amin. Prinsip ketiga berikutnya saudara. Kalau kita baca Daniel, kita belajar Daniel. Ada prinsip ketiga dalam kehidupan Daniel dalam dia bekerja. Yang ketiga adalah ketekunan dan keunggulan. Di Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel ini bukan cuma menjadi orang yang berintegritas, bukan cuma menjadi orang yang teguh dalam imannya, tapi Daniel ini juga menjadi orang yang punya keunggulan, punya kemampuan yang lebih dari orang lain. Dan bagaimana kita bisa lebih? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang unggul dalam pekerjaan kita? Anda harus benar-benar mempelajari apa yang hari ini menjadi pekerjaan Anda. Kalau Anda tidak belajar tentang apa yang hari ini Anda kerjakan, Anda tidak akan pernah menguasainya. Jangan setengah-setengah dalam hidup ini. Amin. Jangan cuma Anda tahu cuma permukaan. Kalau Anda hari ini dipercaya menjadi seorang akunting, belajarlah akunting sedalam-dalamnya. Kalau Anda hari ini ditempatkan menjadi seseorang yang pegang pajak, belajarlah pajak sedalam-dalamnya. Dan anyway saudara, pajak itu kan sering berubah, benar ya saudara? Bagi Anda yang diperwajakan ya. Kalau Anda nggak pernah upgrade, Anda nggak pernah belajar terus, Anda nggak menjadi orang yang unggul di dalamnya, Anda akan ketinggalan. Yang artinya Daniel ini orang yang selalu belajar, selalu berusaha menjadi yang terbaik. Bahkan dikatakan 10 kali lebih pintar. 10 kali lebih unggul dibanding orang-orang lain. Orang yang menjadi unggul pasti belajar. Boleh katakan kanan kiri. Ayo kita sama-sama belajar. Orang yang unggul pasti belajar. Gak mungkin dia itu cuma ya udahlah dikasih kerjaan, asal-asal kerjaan, gak dipelajari dengan dalam. Orang yang unggul dalam hidupnya itu pasti belajar terus dan menerus. Karena saudara, orang yang mau excellent, gak bisa cuma ngomong, oh saya ini sudah beriman dengan Tuhan. Yes, itu penting. Iman Anda dengan Tuhan teguh, itu penting. Tapi kalau Anda gak menjadi orang yang unggul, melangkah. Anda menjadi orang yang biasa saja, Anda gak akan pernah menjadi excellent. Excellent itu juga perlu yang namanya kita ini selalu upgrade diri kita. Belajar dan belajar dan belajar. Yang namanya belajar, saudara, tidak akan pernah ada berhentinya sampai kita dipanggil Tuhan. Amin. Karena di dalam dunia ini selalu ada hal baru. Benar atau benar? Hari ini kita melihat, wah kecanggihan, internet di mana-mana, berbagai macam aplikasi yang baru muncul. Kalau kita tidak pernah upgrade diri kita akan ketinggalan. Orang yang mau menjadi excellent dalam kehidupannya, orang yang mau menjadi excellent dalam pekerjaannya, orang yang mau menjadi excellent di dalam kehidupan sebagai ibu rumah tangga, Anda juga harus selalu menjadi orang yang unggul. Anda juga harus upgrade. Bayangkan saudara, kalau seorang ibu rumah tangga, saya ini coba bayangin aja sih. Ibu rumah tangga yang dia ini tidak pernah mau upgrade dirinya untuk menjadi yang unggul. Setiap hari mungkin saudara, masakan yang ada di meja makan adalah tahu, tempe. Loh kamu gak pernah masak yang lain? Karena gak pernah upgrade dirinya. Gak pernah mau menjadi orang yang unggul. Gak pernah mau menjadi orang yang lebih baik lagi dalam hidupnya. Yang dimasak setiap hari ya tahu, tempe. Hari ini tahu goreng, besok tempe goreng, besoknya lagi tahu goreng. Gak upgrade saudara. Untuk menjadi excellent kita harus menjadi orang-orang yang unggul dalam apapun yang hari ini Tuhan kasih dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Dan unggul itu bisa tercapai, bisa terjadi kalau kita terus dan terus upgrade diri kita. Jangan pernah berhenti saudara. Jangan pernah berhenti untuk kita tuh upgrade diri kita. Karena Tuhan mau kita ini menjadi orang-orang yang excellent dalam pekerjaan kita. Tuhan mau menjadikan kita ini orang-orang yang berdampak bagi orang lain, menjadi orang-orang contoh bagi orang lain, menginspirasi bagi orang lain. Amin. Harus upgrade saudara, jangan berhenti, jangan puas diri. Seringkali tantangan orang menjadi excellent itu apa sih? Karena dia puas diri. Karena dia merasa bahwa dia sudah expert tentang satu hal. Seringkali hal itu yang membuat dia tidak mau upgrade lagi dirinya.
Memang sih mungkin hari ini Anda menjadi orang yang excellent di dalam dunia kerja Anda. Di bagian part job Anda dalam perusahaan hari ini di mana Anda ditempatkan. Tapi kalau Anda tidak pernah upgrade, nanti ke depannya Anda bukan menjadi orang yang paling expert di situ. Teruslah belajar, teruslah kembangkan diri Anda, teruslah gali lebih dalam lagi di dalam hidup Anda untuk lebih lagi menjadi orang-orang yang paham, mengerti, expert di dalam apapun yang hari ini ada dalam tangan Anda. Amin. Berikutnya, kita lanjut saudara. Karena kita masih punya 4 poin lagi saudara. Poin keempat, prinsip Daniel menjadi orang yang excellent dalam pekerjaannya adalah hikmat dan pengertian dari Tuhan. Kita buka di Daniel 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Kita garis bawahi, daripada dia dan hikmat dan kekuatan. Ayat yang ke-21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, yang terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Daniel, prinsip yang berikut yang keempat. Daniel ini hidup dengan hikmat dan pengertian dari Allah. Orang yang hidup dalam hikmat dan pengertian dari Allah itu berbeda dengan orang yang cuma hidup dengan hikmat manusia saja. Loh, bedanya apa hikmat manusia dengan hikmat Allah? Kan sama-sama hikmat. Orang yang hidup dalam hikmat Allah, dia itu akan tahu bahwa segala sesuatu seperti Daniel tadi katakan, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Orang yang punya hikmat dari Allah, dia akan selalu sadar bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam hikmat manusia saja, ujungnya dia akan merasa sombong. Karena dia merasa segala sesuatu dari buah pemikirannya. Nah, Daniel ini punya prinsip, segala hikmat yang dia dapatkan, segala kemampuan yang dia dapatkan itu semua berasal dari Allah. Untuk menjadi orang yang excellent, yang benar di hadapan Tuhan, excellent yang benar di hadapan Tuhan, kita harus sadar bahwa segala hikmat yang hari ini kita punya, segala strategi yang muncul dalam pemikiran kita, itu berasal dari Allah. Dan Daniel menjadi orang yang memahami itu dan mengerti bahwa hidupnya, bahwa hikmat-hikmat yang dia punya dalam kehidupannya, itu berasal dari Allah. Jadi prinsip yang keempat dari Daniel ini, dia menyadari bahwa hari ini, dia itu menjadi orang yang pintar, dia menjadi orang yang berhikmat, itu berasal dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita hari ini, kalau kita mau menjadi excellent yang benar di hadapan Tuhan, jadilah orang yang selalu sadar apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, strategi demi strategi yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, itu semua berasal dari Allah. Dan Daniel prinsipnya begini saudara. Makanya Daniel ini ganti raja siapapun, tidak akan pernah digantikan. Karena dia punya kualitas yang excellent dalam pekerjaannya. Kalau kita cuma mengandalkan hikmat manusia, percayalah, ada waktunya kita akan jatuh. Ada waktunya kita tuh akan kehabisan. Yang namanya strategi demi strategi. Kita akan kehabisan. Pemikiran demi pemikiran manusia kita. Tapi kalau hikmat itu kita sadar berasal dari Allah, hikmat itu akan diperbarui hari ke hari. Tuhan itu akan memperbarui kita. Tuhan itu akan menambahkan hikmat-hikmatnya di dalam situasi-situasi yang mungkin hari ini kita tidak pernah pikirkan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Daniel nggak pernah berpikir loh, kalau raja ini bakal ganti-ganti. Benar atau benar saudara? Daniel pernah mikir gak, oh Nebukadnezar paling sebentar lagi diganti. Belsasyar, oh Belsasyar paling sebentar lagi diganti. Darius, Daniel nggak pernah berpikir kalau dia akan diganti rajanya. Sama juga dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari hikmat yang berasal dari Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita dapat dari ini, kepandaian yang kita punya dari ini, keterampilan yang kita punya hari ini, itu berasal dari Tuhan. Kita ini akan menjadi excellent yang berbeda di dalam dunia ini. Karena siapapun pimpinan kita, siapapun atasan kita, kita akan mempunyai hikmat yang selalu diperbarui oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bukankah seperti itu yang kita harapkan dalam kehidupan kita, saudara?
Siapapun orang yang di atas kita, kita selalu mendapatkan hikmat-hikmat baru dalam hidup kita. Siapapun orang yang Tuhan tunjuk menjadi pemimpin kita. Atau mungkin hari ini kita sedang membangun suatu usaha, suatu pekerjaan. Suatu bisnis yang baru. Kita pasti membutuhkan hikmat yang baru. Kalau kita cuma mengandalkan manusia, hikmat manusia yang kita punya, kita akan merasa bahwa pengalaman lebih dari segalanya. Pengalaman adalah hal yang akan menjadikan kita menjadi sukses. Memang pengalaman itu akan menambahkan banyak hal dalam kehidupan kita, tapi orang yang punya hikmat Tuhan itu akan berbeda di dalam kualitas hidupnya. Apapun yang dia pegang, apapun yang dia usahakan, apapun yang dia rintis, kalau ada hikmat Tuhan, Tuhan itu pasti akan membuat perbedaan di dalam kehidupannya. Amin saudara. Dan itu yang harus kita kejar dalam kehidupan kita. Excellent yang seperti ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Jadilah orang-orang yang excellent yang percaya bahwa hikmat demi hikmat yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Karena dengan begitu kita menjadi orang yang tenang saudara. Karena akan ada hal-hal baru yang Tuhan taruh dalam pemikiran kita. Ada hal-hal baru yang Tuhan akan berikan dalam pikiran kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu upgrade dalam kehidupan kita. Yang kelima, prinsip Daniel menjadi excellent adalah membawa dampak positif di tempat kerjanya. Daniel ini membawa dampak positif saudara. Di Daniel 6 ayat 3. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wali-wali raja harus memberikan pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Daniel ini membawa dampak positif. Dia ini satu di antara 3 dan dia ini membawa dampak menunjukkan bagaimana cara bekerja yang benar dalam Tuhan. Dia ini menjadi orang yang tidak goyah kanan kiri dan dia ini bekerja dengan fokus yang luar biasa. Untuk kita menjadi dampak yang positif bagi orang lain, kita kerja harus fokus saudara. Kalau Anda nggak fokus dalam pekerjaan Anda akan menjadi orang yang tidak bisa menghasilkan kualitas di dalam pekerjaan Anda. Kualitas pekerjaan di dalam hidup kita, untuk kita menghasilkan sesuatu yang maksimal, itu butuh yang namanya fokus. Tanpa fokus, kita tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Amin saudara. Daniel ini fokus. Dia ini salah satu dari 3 orang yang ditunjuk oleh Darius. Dan dia ini fokus dengan pekerjaannya. Dan dia ini menjadi orang yang akhirnya berdampak kepada orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya ini melihat bahwa Daniel ini orang yang luar biasa dalam pekerjaannya. Dia fokus dalam pekerjaannya. Sehingga hasil pekerjaan Daniel ini bisa dikatakan adalah pekerjaan yang extraordinary. Pekerjaan yang maksimal. Apapun yang dipegang sama Daniel ini menghasilkan sesuatu yang besar. Amin. Apapun yang dipegang Daniel selalu menjadi hal besar. Dan hari ini setiap kita pasti rindu. Untuk apapun yang hari ini kita pegang menjadi maksimal di tangan kita. Yang mau katakan amin, boleh angkat tangannya. Setiap kita pasti mau saudara. Kita pasti mau menjadi orang yang apapun yang kita pegang ini menjadi maksimal. Bukan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Karena itu fokus dengan pekerjaanmu. Apapun yang hari ini ada di tanganmu. Ini cuma 3 orang, artinya difokuskan 3 orang ini untuk mengurus banyak hal. Daniel fokus dengan hal itu. Hidup kita mungkin hari ini, beberapa Anda ada di posisi sebagai manajer. Mungkin Anda hari ini sebagai CEO dalam satu perusahaan. Mungkin Anda hari ini adalah seorang staf dalam perusahaan. Tapi kalau Anda fokus dalam pekerjaan Anda melakukan yang terbaik dalam pekerjaan Anda, hasilnya Anda akan berdampak bagi orang lain. Orang akan melihat kualitas di dalam pekerjaan kita. Dan kita menjadi orang yang semakin excellent di dalam Tuhan. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara, yang ke-6. Prinsip Daniel untuk menjadi excellent adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Di Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel prinsipnya, dia selalu datang dalam hadirat Tuhan, dia berdoa. Saya taruh di nomor 6 saudara. Kenapa? Karena doa itu juga menjadi bagian di dalam kita sukses saudara. Doa itu juga menjadi bagian kita menjadi excellent saudara. Hari ini kalau Anda mau jadi excellent, tapi Anda gak pernah berdoa, bagaimana Tuhan bisa menuntun Anda menjadi orang yang excellent dalam pekerjaan Anda. Daniel 3 kali sehari untuk datang dalam hadirat Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menghampiri Tuhannya. Dia datang dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini pekerjaanku. Tuhan, ini apa yang kupunya kuserahkan kepadamu.
Hari ini kalau kita menjadi excellent yang benar di hadapan Tuhan, kita harus selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mengutamakan Tuhan di atas apapun yang hari ini kita punya, pekerjaan yang kita punya. Tuhan jadikan yang paling utama dalam kehidupan kita. Taruh Tuhan nomor 1 di dalam hidup Anda. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini kalau Anda berangkat kerja, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda datang dalam hadirat Tuhan dulu? Anda berdoa, Tuhan berkati sepanjang hari ini, berkati pekerjaanku. Atau Anda merasa Anda sudah excellent dalam pekerjaan Anda sudah merasa expert dalam pekerjaan Anda, dan Anda melupakan Tuhan dalam hidup Anda. Daniel dalam hidupnya yang excellent seperti itu saja, dia itu tidak pernah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. 3 kali sehari dia datang dalam hadirat Tuhan. 3 kali sehari dia naik ke atas rumahnya, tempat paling tinggi di atas rumahnya. Dia datang kepada Tuhan. Daniel tidak pernah melupakan Tuhan akan apapun yang dia dapat dalam hidupnya. Daniel mengutamakan Tuhan bahkan 3 kali sehari dia datang. Hari ini berapa kali Anda datang dalam hadirat Tuhan? Sehari lah. Berapa kali Anda tuh berdoa kepada Tuhan? Oh, saya berdoa, Pastor. Pas makan. Ya semua orang kalau pas makan ya berdoa, saudara. Tapi yang Tuhan mau bukan cuma itu. Daniel ini mengutamakan Tuhan itu bicara mengenai dia ini selalu datang dalam hadirat Tuhan. Menghampiri Tuhan dalam hidupnya. 3 kali sehari loh, saudara. 3 kali sehari itu gak gampang loh. 3 kali sehari itu gak gampang, tapi Daniel melakukannya. Dan bahkan kalau kita baca firman Tuhan lagi, saudara, ada 1 orang lagi yang lebih luar biasa lagi kalau datang dalam hadirat Tuhan. Daniel ini sudah luar biasa 3 kali, saudara ya. Ada 1 orang lagi yang bernama Daud. Kalau Anda baca firman Tuhan, Daud itu datang dalam hadirat Tuhan berapa kali sehari? 7 kali. Orang yang datang dalam hadirat Tuhan, yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, mereka itu akan menjadi orang-orang yang berbeda di dalam dunia ini. Mereka itu akan menjadi orang-orang yang berkualitas dalam hidupnya. Jadi hari ini, kita ini harus menjadi orang-orang yang excellent, bukan cuma excellent di dalam dunia. Tapi kita harus menjadi excellent versinya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadilah excellent di versinya Tuhan. Jangan jadi excellent cuma jadi versinya dunia. Karena Tuhan mau Anda dan saya hari ini excellent dalam pekerjaan kita. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berusaha terus untuk datang dalam hadirat Tuhan, pasti, saudara. Dan tidak hanya hamba Tuhan yang datang dalam hadirat Tuhan harusnya. Tapi Anda pun hari ini, siapapun Anda, pekerjaan Anda apapun, Anda perlu datang dalam hadirat Tuhan. Anda perlu mengutamakan Tuhan di dalam hidup Anda. Sehingga hasil kerja Anda bukan cuma hasil kerja atas daya pikir manusia, tapi Tuhan ikut campur tangan dalam segalanya. Amin. Yang terakhir, saudara, prinsip kerja Daniel yang terakhir adalah pengharapan dan pengakuan dari Tuhan. Kita buka di Daniel 6 ayat 21 sampai 23. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggup ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya. Orang yang hidup di dalam excellent di dalam Tuhan, excellentnya itu dalam Tuhan. Prinsip hidupnya itu bukan cuma mencari pengakuan manusia. Daniel, bayangkan ya, Daniel ini orang yang unggul, saudara. Yang seperti saya ceritakan dari tadi. Daniel ini orang yang excellent dalam pekerjaannya, pasti Darius melihat kualitasnya. Bayangkan kalau kita ini excellent, terus kita tuh maunya cuma dihargai oleh manusia, kita pasti akan kecewa. Ada suatu masa kadang, Tuhan izinkan suatu cobaan datang di dalam dunia kerja kita. Ada satu masa kadang Tuhan izinkan untuk kita ini tidak dihargai tentang apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Kalau Daniel ini melihat manusia, pasti dia akan kecewa dan berkata, Darius, Raja Darius, engkau tidak melihat apa yang kukerjakan. Saya ini orang yang menjaga kerajaanmu supaya tidak rugi. Tapi engkau memasukkan saya ke gua singa. Mungkin Daniel akan berkata begitu kalau dia mencari pengakuan manusia. Tapi Daniel tidak mencari pengakuan manusia. Yang dia cari, yang Daniel cari dalam hidupnya, excellent yang dia cari adalah excellent di dalam pengakuan Tuhan. Nah hari ini, excellent yang Anda tuju itu seperti apa? Apakah Anda excellent untuk pengakuan manusia? Dan one day pasti akan kecewa. Orang yang selalu mencari pengakuan manusia, ujungnya pasti akan kecewa. Karena setiap orang, saudara,
selalu akan ingat kesalahan kita dibanding hal baik yang kita lakukan. Benar atau benar? Kita mungkin sepanjang hidup kita melakukan hal yang baik. Sekalinya kita salah, yang paling diingat orang yang mana? Yang salah, saudara. Kalau kita kejar pengakuan orang, excellent yang kita mau mengejar dengan pengakuan orang, kita pasti akan kecewa. Tapi Daniel, prinsipnya dia itu mencari pengakuan Tuhan. Kalau mencari pengakuan Tuhan, ujungnya Tuhan itu yang akan menolongnya. Tuhan yang akan menjaga dia. Tuhan yang akan melindungi dia. Bahkan Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjagai orang-orang tersebut. Nah, hari ini kita harus menjadi excellent seperti ini, saudara. Bukan cuma menjadi excellent di dalam dunia ini, tapi jadi excellent yang di hadapan Tuhan itu benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya tutup dengan kata-kata ini, saudara. Excellent bukanlah sebuah perbuatan, tetapi prinsip hidup yang dipegang dan termanifestasi dalam kehidupan seseorang. Dia tidak bersaing dengan orang lain, tetapi dia ingin menjadi lebih baik dari dirinya sendiri. Jadilah excellent yang seperti ini. Tidak usah kita bersaing dengan orang lain. Tidak usah kita mengejar pengakuan orang. Jadilah yang terbaik dan lebih baik lagi dari diri Anda sendiri. Itu yang harusnya kita kejar dalam kehidupan kita. Excellent yang seperti ini yang Tuhan mau. Jangan excellent yang seperti manusia katakan, orang dunia katakan. Jadilah excellent yang di hadapan Tuhan. Jadilah excellent yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bersaing dengan orang lain, kita tidak menjatuhkan orang lain, kita tidak berusaha untuk politik kerja dalam pekerjaan kita. Tapi kita mau dorong diri kita untuk maju, dan maju. Dan lebih baik, upgrade dalam hidup kita. Dan kita menjadi excellent yang model seperti ini. Lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Amin, saudara. Ini yang kita sama-sama kejar. Dan saya berharap Bapak Saudara, Anda yang mendengarkan firman Tuhan di tempat ini maupun Anda yang online, Anda mengejar excellent yang model begini. Jangan cari pengakuan dunia, carilah pengakuan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita dalam situasi apapun kalau kita excellent di dalam Tuhan saat kita bekerja. Amin Bapak Saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya